Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dugaan kasus korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Sumsel tahun anggaran tahun 2016 sampai tahun 2020 senilai Rp1,3 triliun. Adapun 3 tersangka tersebut ialah T selaku Kepala Divisi 2 PTWK Persero, kemudian IJH selaku Kepala Divisi Gedung 2 PTWK Persero, dan SAP selaku Kepala Divisi Gedung 3 PTWK Persero. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menemukan bukti aliran suap atau gratifikasi sejumlah 25,6 miliar ke sejumlah pihak terkait proyek pembangunan LRT Sumsel. Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka ialah ditemukan fakta hukum yakni markup terhadap kontrak pekerjaan perencanaan, lalu adanya aliran dana baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah 25,6 miliar. Penyidik juga telah menyita uang sejumlah 2,88 miliar yang merupakan sisa aliran uang yang belum terdistribusi ke beberapa pihak tersebut. Adanya aliran dana, baik berupa suap atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah 25,6 miliar kata Fani Yulia Eka Sari, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Sumsel dalam keterangan pers, Jumat tanggal 20 September tahun 2024. Lebih lanjut Feni mengungkapkan, kasus dugaan korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan, Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumsel ini telah terjadi sejak tahap perencanaan. Kini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang hingga tanggal 8 Oktober tahun. Selamat malam. Yang saya hormati rekan-rekan media. Jadi pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 19 September, tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan 3 orang tersangka sehubungan dengan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkereta-apian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor 05/L.5/FD1/01/01 2024 tanggal 23 Januari 2024. Kemudian surat perintah nomor 05.K/6/FD1/02 tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 dan nomor surat perintah print 05.B/6/FD1/09/2024 tanggal 6 September 2024. Tim penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini terhadap para saksi dan telah ditetapkan 3 orang tersangka pada hari ini berdasarkan hasil penyidikan.